Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan karakter sukses Rasulullah dan para sahabat. Karakter selanjutnya adalah siap berkorban, siap berdarah-darah untuk mewujudkan impian. Maka poin penting yang penting kita pelajari adalah ketika Rasulullah berdakwah, tidak mulus dakwahnya. Bahkan di 10 tahun pertama habis-habisan Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah. Bahkan sampai titik di tahun ke-6 Hijriah belum masih merasakan segala perjuangan itu. Saya poinnya nanti di setelah beliau berdakwah 20 tahun baru belum merasakan ada aroma hawa lega gitu ketika Fathu Makkah telah ditaklukkan. Baik, sahabat surga, maka penting bagi kita ketika kita ingin menggapai impian kita, yakinkan satu hal bahwa kita butuh pengorbanan. Korbankan apa yang kita miliki. Tidak mudah gitu ya untuk mencapai impian kita. Maka kita dapat Rasulullah ketika beliau di Taif dilemparin batu gitu, saya berdarah-darah ketika beliau berdakwah. Dan ketika beliau dalam posisi berdakwah sampai beliau mengganjal perutnya ketika dalam peperangan Tabuk, peperangan Khandaq, dalam peperangan Khandaq ketika para sahabat semua lapar. Ya, semuanya lapar. Dan ternyata orang yang paling lapar di antara sahabat itu adalah Rasulullah sampai mengganjal batunya dengan 2 batu. Ketika beliau bergerak, kertak, maka para sahabat terkaget-kaget, ada suara apa ini dari Rasulullah? Ternyata saking laparnya Rasulullah, karena beliau tahu para sahabat semuanya lapar. Saat itu dalam perjuangan itu, para sahabat ketika makan satu hari, mereka mencelupkan tangannya ke dalam minyak. Satu minyak dan satu lagi ke tepung. Yang nempel di sini, itu untuk makan satu hari. Bayangkan, dalam keadaan bekerja keras, yang mereka akan dapatkan serangan pasukan 10.000 pasukan, harus membuat benteng ke dalam gitu, sepanjang 2,5 kilo, itu makannya dalam keadaan sangat terbatas. Dan ternyata para sahabat ketika dalam keadaan lapar itu belum mendapati ternyata orang yang paling lapar di antara sahabat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan kita dapati juga dalam kisah lainnya gitu, dalam pemboikotan 2,5 tahun Rasulullah diboikot. Kita dapati ada seorang sahabat muda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya raya. Selama hidupnya kaya raya dengan kelimpahan harta. Tapi ketika beliau masuk Islam, Masya Allah, dan diboikot 2,5 tahun itu, beliau menceritakan, kami hari-hari itu memakan apa? Memakan daun-daun kering. Sampai belum menceritakan, ketika kami pup, ketika kami BHB, pup kami itu seperti pupnya kambing. Apakah mereka murtad? Enggak. Sampai suatu ketika belum menceritakan dalam kisahnya, ketika malam hari, ketika beliau sedang BAK gitu kan, ternyata kita itu mendengarkan di bawah dari pipisnya itu ada suara yang berbeda. Biasanya pasir, kok ternyata nggak pasir, dalam keadaan gelap gulita. Ternyata didapati ternyata di sana adalah ada kulit dari binatang. Maka saat itu beliau ambil, dia sucikan lagi, beliau bersihkan lagi, beliau siram dengan air, setelah itu beliau bakar dan beliau tumbuk. Setelah ditumbuk, beliau minum. Setelah diminum, di situ dia beliau kuat 3 hari untuk bertahan di dalam perjuangan 2,5 tahun dalam keadaan pemboikotan. Apakah mereka murtad? Enggak murtad sama sekali. Maka di dalam perjuangan harus ada pengorbanan dengan kelaparan, dengan kekurangan, berdarah-darah. Maka kita dapati nanti dalam kemenangan itu diantaranya adalah ketika di masa Sayyidina Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan. Ketika Persia ditaklukkan, beribu-ribu dinar dibawa dari Persia menuju ke Makkah. Semua orang kaget. Masya Allah, Persia dengan kerajaan yang begitu besarnya ribuan tahun, seluruh hartanya dibawa menuju ke kota Madinah. Mereka tidak silap sama sekali. Ini kemenangan luar biasa. Kemenangan itu bermula dari sebuah proses yang sangat panjang, berdarah-darah ke segala kekurangan yang ada. Maka poin penting dari kita adalah ketika teman-teman sekarang berikhtiar, berjuang di dimanapun berada, menjadi seorang pengusaha, maka yakinlah, memang persyaratan untuk sukses adalah harus ada pengorbanan. Sakit kadang memang, segala kesulitannya ada, mungkin harus dirasakan, tapi insya Allah endingnya akan indah ketika kita bersabar dan menikmati segala perjuangan itu. Semangat berjuang, dan puasa ini pun sama. Ada 2 kebahagiaan yang Allah titipkan bagi orang-orang yang puasa. 1, ketika mereka berbuka, kita telah menahan diri kita dari makan dan minum. Sampai kapan? Sampai maghrib. Kita bahagia dengan minum itu, dengan makan di ketika maghrib. Dan kedua, semoga kita akan berbahagia ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi ahli syam, ahli puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.